Silakan duduk sesuai dengan kursinya masing-masing yang udah ada namanya. Wah, sebelum kita ke jajaran produser dan sutradara, kita ke pemain dulu sebentar. Karena ini pertama kali juga untuk para pemain melihat official trailernya kan. Nah, gimana setelah melihat official trailernya untuk pertama kalinya dari teman-teman agak lain nih? Moki, gimana Moki? Terus keluar air mataku. Oh, kira-kira kenapa bisa keluar air mata nih? Ya, yang pertama udah pasti. Untuk pertama besar kali muka aku di layar. Walaupun selama ini pernah, tapi kan, 3 detik gak terasa. Ini besar kali muka aku di layar. Aku kayak, jadi juga ini filmnya gitu. Iya. Hasil nipu awareness. Terus ngerasa, ya kan waktu syuting tuh kayak ngerasa kayaknya nggak terlalu lucu lah gitu. Iya. Ternyata pas tanya, lucu kali nih gitu. Kalau kita gimana teman-teman lucu ya? Padahal ini film drama loh harusnya. Tiba-tiba film drama ya. Drama cinta-cintaan gitu. Drama cinta-cinta. Tapi untuk saat ini aku sangat puas sama trailer filmnya. Official trailer ya. Yang lain gimana? Happy sekali. Happy ya, siap. Happy juga happy. Karena baru pertama nonton lihat di sini memang. Iya kemarin dari anak-anak sebenarnya ditawarin cuman berempat ya nggak usah lah nanti aja bareng-bareng aja lah sama rekan-rekan media gitu. Yes. Karena kalau nonton duluan terus ya kayak sekarang kayaknya ntar reaksinya terlalu palsu gitu. Ya. Siap, itu dia dari teman-teman angka lain. Pertama mungkin kita akan langsung ngobrol ke Gores sebagai produser dan juga nanti ke Dipa sebagai produser juga. Namun yang menarik adalah Gores Imaginary baru aja merilis film keduanya itu Jatuh Cinta Seperti di Film-Film yang sekarang juga masih tayang, masih banyak dapat sambutan yang sangat luar biasa juga dari penonton. Nah, sekarang langsung ngebut untuk menampilkan official kali ini ada warnanya ya. Ada warnanya. Tapi akan rilis duluan yang versi hitam putih ya? Enggak ada. Sama aja. Bukan. Kita pakai filter Instagram ya ini nanti. Sepia. Nah, ini emang part of strategi dari Imaginary secara timeline atau emang seperti apa Ernest? Jadi ketika ngerencanain ini kapan tayang, sebenarnya tuh kita punya ada dua kejadian yang berdekatan nih dalam awal tahun depan gitu loh. Ya. Jadi kita ada sebenarnya kita udah ngumumin tanggal belum sih? Ini sekali ya. Tadi udah ada kan? Jadi ada pemilu dan ada lebaran. Ya. Nah, jadi ini memang dua blok yang agak nanggung gitu. Jadi kalau ada di antaranya, ntar kalau pemilunya ada putaran 2 dan segala macam jadi ribet. Lebaran pasti udah kita akan ngelawan film-film raksasa lah gitu. Jadi pilihan kita adalah setelah lebaran jauh atau sebelum lebaran dan sebelum pemilu gitu. Akhirnya setelah diskusi kita memutuskan udah hajar aja deh sebelum pemilu kita tayangin 1 Februari gitu. Jadinya memang agak dekat sama Jatuh Cinta Seperti Film-Film ya 2 bulan lebih tapi ya kita sudah kalkulasi lah. Yes, jadi awal Februari akan langsung tayang di seluruh bioskop Indonesia dan dipastikan berwarna, nggak trailernya doang yang berwarna. Gak. Tapi menariknya adalah kalau Eros sempat bilang Imaginary kan mensupport banget untuk original story di dalam film. Nah ini kan agak lain, terus sebuah IP. Nah ini gimana Ernest? Bisa percaya untuk IP lain untuk dijadikan sebuah film? Ini IP pertama ya yang kita kerjakan. Jadi dari film kita. Angkat aja dulu, gak apa-apa dulu. Angkat aja dulu, kasihan. Siapa tahu bini lu nyari. Oh anak family first bro, family first. Lanjut ke oh ini anaknya anak film. Anaknya ini. Oke. Jadi iya kan kita pengen Imaginary selalu ngasih ruang buat original story kan gue tapi selalu bilang IP itu bukannya haram tapi berimbang lah gitu. Original story juga harus jalan terus dan dari ini film kita yang ketiga, film yang keempat sekarang lagi syuting Kakak Bos dari filmnya Hari Keriting kan kemarin hari udah spill di IG. Dan film kelima setelah Hari Keriting pun masih original story juga. Jadi ini film IP pertama kita, 1 dari 5 film pertama kita ada 1 yang IP dan kita rasa ini pun kita ambil IP karena IP teman-teman sendiri juga gitu ya. Jadi ya merayakan ini bersama-sama lah dengan teman-teman agak lain gitu. Yes, dan menariknya juga di sini saya agak lain ada sutradara itu Aco, Muhammad Aco. Ini gimana Ernest? Soalnya kan yang kita lihat perdebatan antara Ernest dan Bene tuh.
Iya, gue sama Bene saling tunjuk waktu itu pas kita mau ngerjain ini. Gue bilang, Ben, lu kan sutradara, lu lah yang nyutradarain. Terus dia enggak, kok gue mau di sini, gue mau fokus menjadi aktor. Oh, oke. Sementara gue udah tahu ini timeline-nya nabrak sama Jatuh Cinta seperti film-film kan. Jadi Iya. gue nggak mungkin ngedirect juga. Jadi akhirnya pilihan terbaik adalah ya kita tahu lah kalau urusan komedi udah Aco udah nggak usah diragukan lagi. Udah gue tanya ke teman-teman agak lain, boleh kalau kita offer ini ke Aco, mereka semua setuju ya udah jalan. Siap, itu dia. Tepuk tangan untuk Koeres, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi Koeres dengan teman-teman media. Kita ke Dipa juga sebagai produser di sini. Nah, setelah akhirnya sepakat Imaginary mengangkat film ketiganya adalah film agak lain. Ya. Bagaimana pengolahan dari proses cerita dan lain-lain, Mas Dipa? Pengolahannya cukup cepat ya. Tahu sendiri bahwa ini kan awalnya filmnya dijebak sama anak-anak agak lain ya. Bahwa mereka punya impian berawal dari podcast, lalu ke YouTube, dan akhirnya sekarang ke film. Kita itu mengingatkan kita lagi-lagi mungkin di sebelum press con sebelumnya kita udah bilang bahwa mengingatkan kita sama Warkop yang mengawali karir dari dunia audio. Jadi sejarahnya agak mirip. Kita berharap rezekinya juga mirip nih. Amin. Tapi bedanya jangan sampai meninggal duluan kalian ya. Mulutnya Allah. Lanjut Mas Dipa. Jadi prosesnya sebenarnya lumayan cepat. Jadi ketika berawal dari Ernest waktu itu di bintang tamu YouTube-nya agak lain, sejujurnya hari itu juga terjadi diskusi. Premis apa yang akan kita lempar, semua tuh sebenarnya langsung terjadi diskusi. Kebetulan empat anak ini dari agak lain memang ide kreatifnya juga luar biasa. Mereka ngasih, ini salah satu juga dari ide mereka, ide ini tentang rumah hantu ini. Jadi Aco merangkai, Aco tuh punya mungkin waktu itu waktu yang cukup nganggur ya Aco ya. Jadi nulisnya juga cukup cepat. Dari awal kita udah strategi, kita September syuting, Februari akan tayang. Kita siap semua, siap. Ya udah, berarti dengan segala waktu yang kita punya, kita kesegerakan skrip. Jadi cukup cepat ya, kurang lebih nggak nyampe sebulan lah. Aco bikin skrip, Ya. dibantu sama jadi teman-teman agak lain juga sebenarnya ngasih bantuan dari segi kreatif. Jadi ide ceritanya memang mereka berempat udah punya, mungkin kayaknya bahkan sebelum nawarin ke gua, mereka sendiri kayaknya udah sering ngobrol gitu. Oke. Kalau kita bikin film kira-kira apa ya gitu. Jadi mereka ngelempar tiga ide, tiga premis. Ini salah satunya kita sama-sama sepakat. Oke, ini ide yang dari tiga itu kayaknya yang rumah hantu ini yang paling menarik. Oke. Baru kita duduk bareng-bareng sama Aco Betul. untuk brainstorm ceritanya. Dari situ Aco nulis sendiri. Gitu. Yang dua tuh dilempar ke PH lain kan? Enggak. Kita masih ada hampir 20-an premis lagi kan. Iya. Masih aman sih. Yang jelek. Mas Dipa cuma kali ini aman ya, Koeres ngobrol dulu ya, nggak langsung oke dulu tapi sebelum ngobrol sama Mas Dipa ya. Aman, ini diskusinya pas itu ada gue juga kalau langsung Ada kita langsung, sepakat, ya? salaman langsung kita. Siap, tepuk tangan juga untuk Dipa Andika sebagai produser. Thank you. Ke Bang Aco sebagai yang ditunjuk sebagai sutradara pada saat yang berdebat Bene dan juga Ko Ernest merebutkan siapa sutradara yang memilih Buhatli Aco yang berdapat kursi sutradara di sini. Ini gimana serunya barengan mengolah film Manggala ini Bang Aco? Ya seru karena mereka sebetulnya karakternya udah jadi ya. Biasanya kan kita kalau nulis yang paling pusing karakterisasinya kan. Nah ini karakternya mereka udah jadi, orang udah kenal dan mereka punya personality yang beda-beda. Yang orang udah kenal gitu dari podcastnya. Dan yang unik dari mereka itu kan mereka tuh sering kali melontarkan storytelling kejadian-kejadian yang agak lain dalam kehidupan mereka. Itu kan trademarknya mereka gitu. Jadi ya udah berangkat dari situ konsepnya ini kayaknya memang harus filmnya kita tempatkan mereka berempat dalam sebuah situasi yang memang agak lain yang tidak biasanya gitu. Makanya ide penjaga rumah hantu ini cukup unik yang kita ambil dari situ kita kembangkan bareng-bareng sampai jadi naskah dan setelah syuting sih ya yang menyenangkan karena mereka udah dapat chemistry-nya. Jadi memang benar-benar udah tinggal menjalankan lakon masing-masing aja dan mereka juga menjadi diri sendiri di situ tidak berusaha untuk menjelma jadi karakter tertentu. Jadi ya cepat untuk nyambungnya ya menyenangkan lah syutingnya apalagi sama teman-teman sendiri gitu. Ya, sendiri kan menariknya adalah dari platform podcast, kemudian juga mereka ada Iya. di digital itu di YouTube dan sekarang di film kan pasti Iya. punya fans-fans yang juga sangat fantasi juga di tiap platformnya tuh Bang Aco. Iya. Nah, ini kali ini dibawa ke ranah film. Iya. Ngobrol ada kekhawatiran nggak untuk mendeliver mereka atau agak lain ini ke fans-fans yang masing-masing ada Iya. di
audio dan digital. Takutnya fans beratnya kan sukanya sama audio gitu pas ngeliat, waduh kok ada gambarnya nih dia. Takutnya mereka komplain gitu kan. Iya, aduh wah saya nggak suka nih, nggak lucu mereka kalau ada gambarnya. Siapa tahu begitu. Itu aja sih kekhawatirannya. Berarti ada kekhawatiran. Ya makanya kan nanti nonton. Pakai mic. Iya. Oke. Apa kenapa? Rencananya nanti kan penonton Heeh. pas masuk itu dipakein tutup mata gitu. Ah. Jadi cuma denger suara aja. Jadi kayak dengerin podcast. Dengerin podcast aja. Oke. Jadi kalau kita nanti roadshow ke Medan, misalnya Ya. ada orang yang nonton pakai tutup mata, ini kan agak lain pendengarnya nih berarti nih. Yang nggak pakai tutup mata itu pendengar umum berarti. Berarti jumlahnya nanti kita jumlah pendengar ya, bukan penonton. Iya, ada dua, jumlah penonton berapa, pendengar berapa. Gimana sih ini? Kita ada jumlah penonton, akan agak lain filmnya. Jangan sama lah. Baru film ini yang dikonversi jadi penonton dan pendengar ya. Iya. Jadi kita nggak laku di layar nggak apa-apa, tapi kan secara audio. Tepuk tangan dong untuk sutradara juga. Baca Gores mau nambahkan silakan. Nggak tayangin Spotify aja lah kalau gitu. Nggak usah taruh 21 lah, ngapain. Rencananya video di reels ya. Nah sekarang ke teman-teman angka lain nih. Akhirnya obrolan kalian, ide berangkat dari podcast itu kemudian sekarang ada di film ini, gimana rasanya nih momen ini aja tadi Oki meneteskan air mata bisa di depan teman-teman media lihat official trailer. Oh jadi ya? Ya kan gitu. Ini gimana teman-teman angka lain? Coba boleh. Kang Jegel dulu sekarang Bang Jegel. Ya kalau aku sih karena senang berprosesnya semuanya, tidak ada beban apapun sama teman-teman semuanya, dan ada satu PH yang kena tipu sama kita ya kita kena palak kita palak. Jadi aku sih sebenarnya ya akhirnya gitu ada di sini tuh ya satu hal yang tidak bisa kami sangka, tapi karena berprosesnya happy, bergembira sesuai sama apa yang kita jalanin sih semuanya senang gitu, tidak ada beban. Tapi setelah hari ini tuh kayak jadi stres juga ya maksudnya ya. Ini gimana nanti gitu jadinya. Tapi happy sih, aku happy. Happy ya. Kalau di sini karakter Bang Jegel seperti apa lagi yang berbeda lagi, yang agak lain lagi? Baik, dari sebelumnya. baik, manis, ganteng. Ada karakter gitu. Enggak, ya sama kayak yang Bang Ajo bilang, si skrip pun dibikin sesuai karakter kita masing-masing. Jadi aku akan tetap menjadi ya di antara mereka inilah orang yang paling kosong kali ya antara mereka. Jadi disesuaikan karakternya. Siap, terima kasih. Kalau Bang Boris seperti apa? Gimana akhirnya nih rasanya agak lain dari berangkat berempat teman-teman Ya. terus jadi film? Ya, memang di tahun pertama kita ngeluarin konten audio, tiba-tiba dikontrak sama eksklusif sama platformnya. Ya. Yang kedua ada lagi satu Chinese kena tipu, kita bikin YouTube. Dan yang ketiga ada lagi satu PH yang sangat luar biasa, PH yang selalu pengen mengambil resiko Ya. dari film pertamanya sampai sekarang di film ketiga ya sangat senang, tidak disangka juga, maksudnya dari apa ya, ini podcastnya kan kegiatan melawan sepi job waktu pandemi. Ya kan kita ngapain di pandemi, ya udah bikin podcast lah. Ternyata bisa sampai ke dalam ruangan bioskop ini dan nanti akan dijadikan film, diputar di seluruh Indonesia yang membutuhkan biaya produksi MM-an. Ya. Ya tentunya sangat senang sekali, dan saya paling senang sih ngelihat Oki Nah, itu dia. di film ini. Akhirnya ya. Ya, saya bukan akhirnya, Nah. actingnya bro. Wow. Setelah di ngeri-ngeri Oke. sedap, Oki kan karakternya jadi anjing kan waktu itu. Ada satu anjing. Ada jadi anjing. Ketika mereka ngobrol sama Opung ada anjing lewat. Karena Oki pernah ngomong gini, Bang Nah. Oki emang ada di film itu, kurang jeli, nonton Nah. lagi. Iya. Ada orang yang ketipu dan dia nonton lagi. Anjing. Itu pun nggak masuk nominasi. Iya, dan kita juga mau Bukan yang nanti itu kayak yang lu baru nyampe rumah terus padomu lagi ngasih makan Oki itu. Tapi kayaknya itu juga nggak ada lah. Nggak ada di frame. Iya. Oh ada. Iya. Sedikit aja. Ya, kami dari Ragalan juga mau ucapin terima kasih banyak untuk Imaginary, Ko Ernest, dan Pak Dipa. Terima kasih banyak. Yes. Itu Bene. Nah, kalau Bene gimana? Kan tadi perdebatannya adalah nggak mau fokus sebagai aktor aja. Nggak mau ngedirect kali ini. Karena kan sebelumnya ngedirect filmnya jutaan terus gitu. Jadi setelah tahun pertama ada audio Spotify, terus Ya. tahun kedua YouTube, kita tuh sempat ngobrol, next kita ngapain nih? Nah mereka bertiga ini semangat banget, kayak, harus bikin film suatu saat kita gitu. Terus pokoknya kita suatu saat harus jadi film. Terus aku bilang,
boleh nggak aku nggak ikutan? Kalian 3 aja gitu. Kalaupun ikutan aku di awal meninggal ya di scene awal gitu karena aku kan selama ini ya terbiasa di belakang layar gitu, tidak terbiasa di depan layar gitu. Jadi bisa kalian tanya ke mereka selama syuting itu, waduh itu aku nggak bisa diajak ngobrol, sibuk liatin skrip, baca skenario terus, sementara mereka 3 kan sudah terbiasa kali di depan layar gitu ya. Jadi aku malah deg-degan gitu. Jadi ngelihat trailer tadi tuh kayak satu orang itu siapa ya? Kok ada di situ ya gitu. Jadinya itu juga mempertimbangkan untuk seorang Bene nggak sekaligus direct sekaligus main gitu juga ya? Iya, karena kan main itu pun sesuatu yang butuh fokus yang besar gitu kan. Dan kalau disambil dengan sutradara, aduh nggak dulu lah kayaknya ya, nggak mampu gitu. Dan aku bahkan sempat bilang ke Aco juga pas nulis skenario, bisa nggak yang Bene dikurangin scene-nya, jangan terlalu banyak gitu. Jadinya ada di sini nanti kita lihat seperti apa actingnya Bang Bene. Siap, terima kasih. Kita ke Bang Oki Rengga nih. Nah, akhirnya bisa mengeksplorasi sebagai seorang aktor, nge-stretch lagi kemampuan actingnya, dan di sini menjadi pemeran utama. Ini gimana pada akhirnya kenyataan dan proses syutingnya apa yang buat seorang Oki Rengga nih ngerasa oke nih film go banget nih gitu. Ya, kalau aku udah pasti mau ngucapin makasih ke Pak Ernest, Pak Dipa, karena udah ngasih kesempatan untuk agak lain dijadiin film ya. Karena kalau tidak ada agak lain movie, kecil sekali peluang saya main film ya. Bener sekali. Ini juga aku mau ngasih tahu ke Bene, hey Bene aku juga aktor anjing. Itu kan bisa nanti, nggak mungkin dimasukin sama mereka juga pinter lah, maka bagianku dimasukin. Tapi aku bener-bener ini mau ngasih tahu juga ke kalian harus nunggu aktingnya Bene. Bene bener-bener mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya di film ini. Bene bener-bener nggak bisa diganggu ketika di lokasi. Kalau aku sama Boris sama Cegel main-main ketawa-ketawa, Bene tuh di sudut guys. Itu ngapalin skrip sendiri. Ini udah mau ke set, Bene hilang. Bene pas take salah. Bene seorang cum laude dari Universitas UGM. Ya itu ya emang pinter di pendidikan, hitung-hitung gitu aja. Tapi daya ingatnya lemah kali. Bene daya ingatnya lemah. Dia habis ngapal di sini, diajak ngobrol hilang hafalannya. Iya sama Bene susah ngatur intonasi. Iya. Mau kemana kau, Mah? Mau kemana kau? Makanya kita semua benar-benar harus ngapresiasi Bene. Bene luar biasa sekali. Kalau dengan acting yang kemarin gak nyangka ngeri-ngeri snap kenapa bisa segitu banyak penontonnya. Benar. Bang Aco Ernest ada ini menerima dinamika ini kan terjadi belum kelihatan pada saat di podcast kan, pada saat di lokasi syuting nih dinamika ini baru kelihatan. Nah itu pada saat menghadapi gimana berarti? Tapi kan kita selalu percaya chemistry mereka itu kan udah nggak perlu diragukan lagi gitu. Salah satu juga yang kita believe untuk jadi ini film layar lebar karena kan biar gimana pun juga mereka berempat yang akan jadi tokoh sentral yang ya mungkin kalau di level aktor mungkin bukan aktor-aktor papan atas gitu, tapi kan kita belajar juga dari Ngeri-Ngeri Sedap bahwa ya memang bener kan. Tahu diri aja lah. Ini pun kita tadinya hari ini mau rilis sekalian poster tapi nggak jadi karena ternyata butuh waktu ngalusin mukanya si Oki. Butuh waktu loh ngalusin mukanya Oki itu. Jadi poster belum bisa dirilis teman-teman, maaf ya. Jadi trailer dulu hari ini. Trailer dulu lah. Harusnya sama poster kok. Tadinya mau sama poster. Terlalu jujur nih BH-nya. Ngalusin muka lo butuh waktu. Iya, takutnya bukan poster film, dikiranya korban skincare kan. Merkuri, kenal Merkuri. Tapi kita selalu beli sama chemistry-nya mereka. Jadi ya ketika kita lihat di apa yang kita harapkan solidnya mereka di podcast, di kehidupan nyata, ketika di syuting ya terwujud memang benar gitu. Ya, Bang Aco gimana treatment pada saat di lapangan dengan teman-teman agak lain? Wah ini orang-orang banyak yang underestimate sih. Terus harus lihat actingnya Bene tuh mendekati siapa ya? Okantara. Tunggu dulu. Ini Oka antara aktor atau Oka antara siapa? Oka antara atlet perahu nasa. Ada pasti namanya Okantara. Gak mungkin gak ada, pasti ada. Iya.
ekstra. Dan Bene tuh ya segitulah. Bene kalau kami itu bercandanya Bene itu sekelas aktor luar. Iya. Bumblebee. Kayak robot. Bener. Pokoknya nanti orang akan kaget deh. Akan ada beberapa scene yang orang akan kaget. Iya, jadi makin gak sabar 1 Februari Iya, nanti ya. iya. Tapi ke Mas Dipa dulu, Mas Dipa, ada Tisa Biani juga yang digabungkan bersama dengan mereka di sini. Ya kalah, Tisa Biani sama Bene kalah. Pokoknya misi gue di sini membuat Bene tidak kaku aja pokoknya. Ini hari ini headline Bene dia sekelas Okan. Baik, tulis teman-teman. Bahkan ketika Bene sama Anggi Marito tuh acting pertama kan? Iya, Gimana Anggi coba Marito, itu coba? Bagusan Anggi Marito. Dari tadi ngapain? Udah puji-puji. Nah, bener, ntar lu lihat. Lihat. Orang mah yang dijual karena aktingnya bagus banget ya. Ini dijual karena aktingnya nggak bagus. Kalian lihat deh gitu. Nah, kalau nonton acting bagus tuh biasa kan? Emang orang datang pengen lihat Bene acting yang agak lain Bene gimana sih gitu? Enggak gampang loh acting kaku tuh. Beneran. Enggak gampang loh. Ya. Gak gampang ya, susah. Iya, Yang lugu-lugu gitu ya. Dan Bene bisa melewati itu. Dia nggak ngelewatin. Dia ngejalanin hari itu bang. Oke, perihal Tisa Biani gimana? Iya. Pikiran akhirnya Tisa Biani ikut di dalam proyek ini bergabung dengan angka lain, Mas. Ya, Tisa Biani kebetulan salah satu talent pertama yang kita tunjuk di luar mereka berempat malah justru. Iya, gua jatuh cinta sama Tisa Biani secara komedi waktu nonton Laundry Show Iya. gitu. Pernah ada film Laundry Show ya. Giselle sama Boy William, gue ingat mungkin sekitar 2017, 2018 Tisa Biani yang kita biasanya mainnya drama, romance atau film-film ABG, tiba-tiba main komedi. Lucu banget nih orang gitu. Dan Iya. di sini dia dapat peran komedi yang lumayan besar dan ternyata emang lucu banget gitu. Yes, akhirnya bergabung chemistry-nya ya barengan sama mereka. Chemistry-nya sama mereka berempat juga cukup cepat sih, nggak yang canggung, walaupun tetap Bene tetap canggung ngobrol sama dia sih. Bene sama PU canggung. Minta kopi ya. Kita kopinya kaku dia. Kopi kaku. Kayak mana? Kayak mana kok minta kopi kaku? Bebe ada yang mau ditanggapi dari pernyataan teman-teman? Nggak ada fun fact semua. Oke, kita Nggak mungkin nanti teman-teman biar nanti nonton aja dari pas tayang. Iya. Kalian lihat kira-kira di mana hari pertama acting Bene. Oke. Mungkin kalian akan nebak tiap hari ini hari pertama semua. Nih. Untuk Bebe setiap hari adalah hari pertama ya. Keren. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang bertanya. Boleh? Ya, depan sini deh. Boleh nih jam 1? Ya, silakan. Teman-teman publisis akan membantu. Halo, perkenalkan saya Ben dari Watchmen ID. Mau nanya ke Bang Ben aja deh, apakah trauma jadi aktor atau mending ya udahlah, ini terakhir saya jadi aktor, nextnya jadi sutradara aja gitu. Terus yang terakhir mungkin kita semua pernah denger ya, Bang Jegel ada garansi nih dengan Warner. Satunya penonton kan? Iya, 1 juta penonton. Nah itu apa? Taruhannya itu apa? Nah jadi kita pengen tahu nih, mumpung ada di sini. Itu aja. Oke, terima kasih Ben dari Watchmen. Silakan, Mbak Beni dulu, silakan Mbak Beni. Lah aku aja yang jawab kalau yang Bene tadi. Kalau dia nggak mau lagi jadi aktor ya aku pijak kepalanya. Agak lain berempat kalau dia nggak mau nggak jadi film bang. Iya, yang sebenarnya pertimbangan utama adalah Oki Rengga tidak akan pernah menjadi aktor Iya. kalau agak lain tidak jadi film gitu. Jadi ketika kita bertiga pengen jadi pengen main film, Iya. aku bilang aku nggak pengen. Nah dia yang kayak tiap hari, Ben tolong lah Ben. Tolong Ben bisa acting bisa, yakin aku kau bisa. Jadi akhirnya ya karena aku juga senang berkumpul, berteman, berkarya sama mereka ini, jadi kayak ya udah ayo kita jalani. Dan ketika akhirnya di lokasi syuting dan mereka bertiga juga dengan sadar walaupun tetap meleceh terus ya, ngeledekin terus ya, tapi oke si Bene biarin aja tuh, dia lagi ngapal tuh, bentar lagi juga lupa sih dia itu, tapi biarin aja dia lagi ngapal. Jadi proses semuanya itu tetap menyenangkan. Dan akhirnya aku juga baru sadar, dan ini menurutku penting juga untuk ketika aku nanti menjadi sutradara, bahwa apa yang ada di pikiran seorang aktor ketika dia berperan gitu. Dan jadinya aku tahu, oh aktor tuh ketika
melakukan perannya itu dia memikirkan ini ketika jadi nanti aku sutradara aku tahu apa yang ada di isi kepalanya dan itu menurutku menjadi ilmu penting untukku ketika nanti menjadi sutradara lagi. Yes, itu dia. Bang Jagal ada yang mau ditanggapi? Dan Bene kalau mau ditawari PH lain harus jadi warga kaku. Jadi tawaran sinopsisnya mana? Aku jadi siapa? Warga kaku, ambil gitu. Oke, terkait pertanyaan kedua antara Bang Jagal dan juga Koeres tadi ya. Garansi 1 juta penonton. Jadi hidup itu kan penuh dengan probabilitas. Jadi sebenarnya nyeplos aja itu, yang penting jadi, kalaupun nggak nyampe minta maaf. Iya kan? Tapi setelah lihat trailer sih aku yakin semoga. Yes, itu dia. Koeres? Ya gini aja lah kan ini ada film jatuh cinta seperti film-film ya. Iya. 400 ribuan sekarang, udah mau 500 ribu. Iya. Kan 500 ribu ke 1 juta nggak jauh lah ya. Iya. Kalau yang hitam putih aja bisa 500, kalau yang berwarna nggak nyampe 1 juta udah jelas titik lemahnya di mana dong. Udah jelas ya. Kalau ditanya taruhannya apa, Iya. Ko Ernest memaksa kami ikut invest. Oh iya betul, iya. Jadi kalau ternyata benar. di bawah ada logo ayam lain. Benar, jadi di sini sebagai seperti produser juga. Mereka ikut invest di sini. Iya. Jadi taruhannya itu ya di duit itu. Jadi mereka nggak bisa, ini buat menyandera mereka teman-teman supaya mereka serius. Iya. Gue takutnya mereka cuma asal jeplak aja kayak bikinin kita film dong. Iya, Habis iya. itu kan begitu mau syuting, begitu mau reading, begitu mau promo semuanya sibuk. Nggak komplit Kan tahu gitu ya. sendiri kan pada laku-laku kan. Bukan lagi. Iya, jadi kita oke supaya lu serius, lo ikut invest di sini. Jadi lu buktikan keseriusan lo gitu. Oh, itu gimana tuh keputusan jadi eksekutif produser juga Ya berarti? menurut kalau kami sih dari kacamata kami itu melihatnya terobosan baru oleh PH di Indonesia Iya. untuk memberikan kesempatan kepada yang memiliki IP atau pemain untuk berinvestasi. Tuh. Jadi rasa Yang PH, memilikinya bareng. karena kalau di PH pada umumnya yang lain kayaknya nggak ada kesempatan itu. Gitu. Nah di Pak Ernest dan Pak Dipa dari Imaginary memberikan kesempatan yang sangat berharga itu, kesempatan langka di perfilman Indonesia. Yes. Dan kita mengambil dengan senang hati. Lebih ke buat mastiin 1 juta tadi sih sebenarnya. Karena dulu kan kalau misalnya ada PH nawarin kita untuk invest, kita juga belum ada duitnya. Ini cara ngomongnya kalau kita belum mau berarti bukan udah belum mau ya. Baik jawabannya itu. Selanjutnya dari Publicis boleh dibantu di mana lagi yang bertanya? Silakan pojok sebelah kanan ya. Ya.